Gua RGF, gue mau share pengalaman pahit di mana gue kena penipuan segitiga. Kenapa gue bilang penipuan segitiga? Jadi begini kronologinya. Pada Jumat 8 Maret 2024, gue baca iklan motor Benelli Motobi Evo di Facebook yang diposting oleh akun Wulan Cahaya. Waktu itu dia posting motor itu dengan harga 27 juta rupiah. Motor Benelli ini memang impian gue, apalagi yang diposting si Wulan ini termasuk tahun muda, yaitu tahun 2023. Langsung gue tembak harga 18 juta rupiah. Sebenarnya bukan cuma si Wulan, banyak postingan Benelli di kisaran harga 18 juta rupiah. Cuma pada saat itu hanya si Wulan ini yang balas chat gue di FB. Dia bilang kalau memang minat dan serius langsung kirim nomor WhatsApp. Gue kirimlah nomor gue. Selang 5 menit ada yang WA gue mengirim foto motor Benelli dengan nomor plat B4340 SRM berikut STNK, BPKB beserta faktur pembeliannya. Gue langsung tanya di mana lokasi motor itu. Si penjual yang mengaku bernama Haji Pasya ini jawab motor itu ada di Jalan Tebet Timur Dalam 2, Jakarta Selatan. Percakapan pun berlanjut ke negosiasi harga. Gue memastikan dia mau atau enggak kalau gue bayarin motornya dengan harga 18 juta rupiah. Dijawab sama dia, saya diskusi dulu sama istri, kalau boleh nanti saya kabari. Berselang 10 menit dia tanya kapan mau cek motor. Dia juga bilang bahwa dia bersedia motornya dihargai 18 juta rupiah karena lagi butuh uang. Nah pas gue minta dia share lokasi, si Haji Pasya ini jawab dia lagi di kantor. Jadi kalau gue mau cek motor nanti ketemu adiknya saja, COD sehabis sholat Jumat. Dia juga bilang untuk nggak nego harga lagi di tempat dengan alasan harga sudah net. Setelah itu dia minta tanda jadi atau DP. Di sini kecurigaan gue sempat muncul. Gue nolak, gue bilang ketemu saja di sana biar enak nantinya. Tetapi dia balas begini, baik pak, selesai Jumatan nanti adik saya kirim Sherlocknya pak. Jadi nanti saya kasih bapak selesai Jumatan. Setelah adik saya kirimkan ya pak. Singkat cerita setelah sholat Jumat gue pergi ke lokasi berdua dengan teman kantor. Sampai di Tebet gue ketemu sama orang yang mengaku keponakannya Haji Pasya, si yang punya motor. Karena si Haji Pasya ini sebelumnya bilang gue bakal ketemu adiknya, gue make sure lagi ke orang yang ketemu gue itu, dia keponakannya atau adiknya. Dia tetap mengaku keponakannya dan menggiring gue ke sebuah kafe di dekat lokasi. Di sana gue sama temen gue dikasih minum. Waktu itu sih kita nggak ngobrol banyak. Keponakannya Haji Pasya ini cuma basa-basi nanya ke gue kerja di mana dan dari mana. Di tengah obrolan Pak Haji yang mengaku motor itu sempat telepon gue. Dia tanya, gue udah lihat motornya atau belum? Pas gue bilang belum, langsung dimatikan teleponnya. Gue sempat tanya ke orang yang mengaku keponakannya, kafe tempat pertemuan ini punya Pak Haji Pasya atau bukan? Dia mengiyakan. Gue tanya dong Pak Hajinya lagi di mana? Dia bilang lagi dakwah di luar kota. Setengah jam gue menunggu di kafe itu, akhirnya motor Benelli yang ditunggu datang. Gue, temen gue, keponakannya Haji Pasya, dan orang yang membawa motor itu ke kafe langsung ke parkiran buat cek itu motor. Habis itu Pak Haji Pasya WA gue, kata dia kalau jadi uangnya ditransfer ke nomor rekening BRI atas nama Atin. Dia bilang itu nomor rekening istrinya. Disinilah kebodohan gua. Puas sama kondisi motor itu, gua langsung ngacir ke ATM sama temen gua untuk transfer uang 18 juta rupiah seperti kesepakatan awal. Setelah gua transfer, gua balik lagi dong ke kafe sambil bawa bukti transfer. Anehnya setelah gua kasih bukti transfernya, orang yang mengaku keponakannya Haji Pasya itu justru nanya ke gua siapa? Emosi gua langsung sampai ke puncaknya. Tadi lu ngaku keponakannya bang, terus lu bilang kafe ini punya Haji Pasya, kata gua. Dia balas, kamu salah dengar kali. Teman gue yang juga emosi langsung nyolot, lah lu tadi ngaku keponakannya bang. Satpam di kafe itu pun datang melerai adu bacot antara gue dan si keponakan. Satpam ini mengajak gue ke BRI untuk membatalkan transfer. Jadi pergilah gue bersama Satpam dan orang yang mengaku keponakannya Haji Pasya ini pakai motor. Sesampainya di BRI, teller bilang gak bisa membatalkan transfer karena gue memakai ATM ibu gue. Gue gak punya wewenang untuk membatalkan transaksi. Akhirnya gue balik lagi ke kafe itu. Di situ gue baru tahu kalau motor Benelli yang dimaksud ternyata milik yang membawa motor itu ke kafe, Bang Yasin. Dia juga yang punya kafe itu, bukan Haji Pasya. Sedangkan orang yang mengaku keponakannya Haji Pasya taunya adalah karyawannya Bang Yasin di kafe itu. Sebenarnya waktu itu gue udah ikhlas bahwa gue ditipu. Tetapi bikin gue heran kenapa karyawannya Bang Yasin tadi mengaku keponakannya Haji Pasya. Usai kejadian gue melapor ke Polsek sama kakak gue. Bang Yasin bilang mau kooperatif dan bantu gue membuat laporan. Tetapi dia berhalangan ketika gue ke Polsek.
Nah, waktu di polsek, gue jelasin kronologi kasus ini. Polisi langsung mengarahkan gua untuk melapor ke Polda Metro Jaya karena kasus ini termasuk dalam kejahatan cyber. Tetapi gua belum melaporkan ke Polda Metro Jaya karena takut ibu gua tahu kalau gua ditipu. Apalagi buku tabungan itu dipegang sama ibu gua. Kalau gua sendiri sebenarnya ingin melapor, soalnya uang 18 juta rupiah yang dibawa oleh penipu itu merupakan uang tabungan dari hasil keringat gua kerja selama setahun. Meski terdengar naif, gue sih berharap para penipu mau mengembalikan uang gue karena dalam waktu dekat gue akan melaporkan hal ini ke kepolisian. Sekalian gue mengingatkan kepada netizen agar berhati-hati kalau ada modus-modus seperti ini sedang nargetin kalian. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti yang gue alami.